Kita lihat anak-anak lagi ngapain ya. Mereka lagi membaca. Dampingi mereka kalau lagi membaca buku ini, buku agama ya. Karena tidak semua langsung bisa dipahami ya. Sudah ambil bukunya yang benar ngambil bukunya. Jelaslah jawaban dari pertanyaan yang ditujukan pananya. Yang Segerakan itu bayar kodonya tuh harus disegerakan. Kita tidak tahu umur kan. Nah, enggak. Kalau misalnya ada yang kodo yang belum mengkodo puasa Ramadannya ya. Nah, langsung dikodo secepat mungkin. Olehnya kalau tidak secepat mungkin kita tidak tahu kaki umur kita mana. Berarti kita kalau misalnya Allah memanggil kita dalam keadaan belum menunaikan ibadah kewajiban kita, nah berarti kita masih memiliki hutang ya, ya. Itu puasa ya. Nah, untuk puasa Ramadan. Jadi yang belum mengkodo silakan. bolehkah menampakkan amalan? Boleh, asal dengan tujuan untuk memotivasi ya. Jadi kalau uang misalnya ada uang misalnya di WA dia bikin status, dia teman-teman kita misalnya besok kita bersilaturahmi, yuk kita ke ini misalnya ke tempat siapa, tempat dulur kita siapa. Nah itu bukan ini kan, bukan riak maksudnya, untuk mengajak, memotivasi. Atau kita teman-teman kita bersedekah ditampakkan sedekahnya berapa sekian, dia duluan, dia untuk memotivasi teman-temannya supaya galak bersedekah, bukannya riak. Boleh itu, tapi yang lebih baiknya lagi disembunyikan ya. Amal ibadah itu Misalnya saya 500.000, oke sikanya saya 1 juta, saya itu lelang itu lelang itu tidak ada masuk hitungan itu muamalah apa dagang itu ya. Benarkah di hari Jumat malaikat berada di pintu masjid mencatat jamaah yang masuk? Iya. Siapa yang masuk duluan, yang duluan sama dengan berkurban onta, yang sab depan. Yang kedua sama kayak berkorban sapi. Sab yang ketiga sama kayak berkorban kambing. Yang sab terus ya sama kayak apa? Kalau yang keempat sama kayak berkorban ayam dan seterusnya kan. Siapa yang terakhir belakangan tidak dapat apa-apa. Itulah makanya kalau kita ini sholat Jumat ya, suruh yang di rumahnya yang laki-laki ya, kalau sholat Jumat itu harus lebih cepat datangnya biar dapat saf pertama ya. Sudah tuh kalau dengar ke khutbah harus dia. Jangan lupa beritahu anak-anak untuk selalu jujur dan ikhlas kepada Allah. Karena tidak semua amal itu akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Lihat Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika membangun Ka'bah. Siapa yang memerintahkan Ibrahim membangun Ka'bah? Allah yang perintahkan Ibrahim membangun Ka'bah. Kemudian Ibrahim pun membangun Ka'bah. Saat Ibrahim membangun Ka'bah, Allah bimbing cara membangunnya. Ibrahim pun mengikuti bimbingan Allah cara membangunnya. Artinya Ka'bah itu yang nyuruh bangun Allah dan yang membimbing membangun juga Allah. Tapi selesai Ka'bah itu dibangun oleh Ibrahim, apa kata Ibrahim? Rabbana taqabbal minna ya Allah. Terimalah Ka'bah ini, semoga ini bagian dari amal solehku. Kalau setakat Ibrahim saja takut kalau seandainya amal solehnya tidak diterima dan mengatakan ya Allah terimalah amalan solehku, padahal Ka'bah yang nyuruh bangun Allah, yang membimbing bangun juga Allah, tapi Ibrahim mengatakan bahwa ya Allah terima, seolah-olah takut tidak diterima. Apalagi kita gitu maksudnya. Jangan merasa amalan kita ini diterima, tidak ada yang tahu amalan kita diterima. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 60 itu, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan sedekah dengan hati penuh rasa takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan dikembalikan kepada Rabbnya. Aisyah radhiyallahu anha bertanya soal ayat ini.
Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, apakah dalam ayat ini orang yang takut itu orang yang habis berzina kemudian dia menyesal? Apakah orang yang takut dalam ayat ini orang yang habis mencuri kemudian dia menyesal? Apakah dalam ayat ini orang yang takut adalah orang yang habis minum khamar kemudian menyesal? Kata Rasul, bukan. Tetapi ayat ini menjelaskan mereka orang-orang yang berpuasa, yang bersedekah, yang sholat, takut kalau ibadah-ibadah itu tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama mengatakan, kalau aku tahu satu sholatku diterima, cukup aku sudah siap mati besoknya. Kenapa? Karena Allah mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya menerima dari hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang terakhir, al-firar minal ujubi wa tazkiyatin nafsi. Jangan ujub dan jangan merasa diri lebih baik dibandingkan orang. Dijelaskan oleh Masruq, seorang alim, kafa bil mar'i ilman an yahshallah wa kafa bil mar'i jahlan an yu'jiba bi amalihi. Cukuplah seseorang itu dinyatakan berilmu ketika dia takut kepada Allah, dan cukuplah seseorang dianggap jahil ketika dia ujub dengan amalannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada istilah, kalau orang berbuat dosa sepanjang hayatnya kemudian dia menyesal dan menangis, itu lebih baik dibandingkan orang beramal sepanjang hayatnya tapi dia ujub dengan amalannya. Makanya Nabi SAW mengatakan, ada 3 perkara yang menghancurkan dan ada 3 perkara yang menyelamatkan. Adapun 3 perkara yang menghancurkan, kata Nabi SAW, fahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti, wa syukhan muta', kekikiran dan kebakhilan yang ditaati, wa ijabul mar'i binafsihi, dan seseorang ujub dengan amalannya, wa hiya asyadduhum, dan yang ketiga ini yang paling parah. Ketika orang ujub dengan amalannya, merasa dirinya lebih hebat dan orang lain tidak, maka inilah tanda bahwa dia tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.